Shalom, puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua memperoleh kasih yang daripada Tuhan dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati semua persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-39. Saya akan membacakan bagi kita semua. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu percayalah. Sekali lagi, tema kita yaitu percayalah. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam Matius pasal 15 ini
ayat 21 sampai ayat yang ke-39 ada 3 peristiwa yang terjadi ketika Yesus melakukan pelayanan atau penginjilan bersama dengan murid-muridnya berkeliling di beberapa kota. Peristiwa yang pertama yaitu ada peristiwa perempuan Kanaan yang percaya, yaitu di mana perempuan Kanaan ini dia memiliki seorang anak dan anaknya ini sedang kerasukan setan dan sangat menderita, sehingga ketika Yesus lewat dan perempuan ini mengetahui bahwa Yesus sedang lewat, dia memanggil dan berteriak-teriak, "Ya Tuhan, anak Daud, tolonglah aku dan kasihanilah aku." Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, walaupun ketika perempuan Kanaan ini berteriak meminta tolong kepada Tuhan, ada suatu penghalang yang menghalangi dia ingin dekat kepada Tuhan, yaitu murid-muridnya. Dikatakan di ayat yang saya membaca, ayat yang ke-23 bagi kita semua, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Murid-muridnya menolak kehadiran dari seorang perempuan ini. Murid-muridnya menyampaikan kepada Yesus supaya perempuan itu pergi dan jangan berteriak-teriak lagi memanggil nama Yesus. Namun di sini kita melihat murid-muridnya belum memahami sepenuhnya siapa Yesus dan untuk apa ia datang ke dalam dunia. Kita melihat jawaban Yesus di ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Artinya Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang benar, bukan untuk orang kuat, bukan untuk orang hebat, tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk orang yang lemah, orang yang berdosa, supaya dia angkat, dia kembalikan kepada jalan yang benar, sehingga memiliki iman percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap orang. Dia datang kepada orang yang hilang, orang yang sudah jauh, dia ingin dekat kembali. Dan perempuan Kanaan ini, dia sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh berteriak supaya anaknya disembuhkan yang kerasukan setan, karena sudah sangat menderita. Namun apa yang terjadi? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa iman seorang ibu yang mampu menyembuhkan anaknya. Dan ini sangat penting kita perhatikan sih, dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah dia akan bertindak. Percayalah dia akan memulihkan setiap kehidupan kita. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, ketika Yesus meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea. Ia naik ke atas bukit, lalu ia duduk di situ. Kemudian ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, dan mereka membawa orang timpang, orang lumpuh, orang buta. Dan apa yang terjadi? Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang bisu dapat berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah. Itu peristiwa yang kedua yang terjadi. Kemudian peristiwa yang ketiga yaitu ketika banyak orang mengikuti Yesus selama 3 hari. Ada banyak orang, ratusan orang mengikuti Yesus. Ada 4.000 orang dikatakan yang mengikuti Yesus, lebih dari 4.000 orang. Selama 3 hari, bayangkan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selama 3 hari mengikuti Yesus tanpa membawa makanan dan minuman. Namun ada suatu keajaiban, suatu mukjizat yang dilakukan Yesus, yaitu dengan ada beberapa keping roti dan ikan yang kecil-kecil. Dia menengadah ke langit, dia mengucap berkat dan bersyukur, dan kemudian ikan dan roti itu semakin banyak, semakin diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang mengikuti Yesus, yang berbondong-bondong mengikuti dia, yang selama 3 hari mengikutinya, bisa makan semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus
Yesus memberikan makan 4.000 orang. Suatu keajaiban dengan hanya beberapa ikan, hanya dengan beberapa roti. Tuhan cukupkan dan Tuhan sediakan. Dan tidak ada yang kekurangan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi pelajaran penting kita dapat dari Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-39, yaitu kesulitan yang kita alami, persoalan yang kita alami atau apapun, baik dalam segi ekonomi, baik dalam segi sakit penyakit atau apapun, kesulitan apapun, saya mau katakan bagi kita semua, percayalah Tuhan menolong kita. Percayalah Dia sanggup memulihkan kita. Percayalah apapun yang kita alami, tetap percaya, hanya itu saja. Dia akan bertindak dalam hidup kita. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, percayalah Dia akan bekerja dalam hidup kita. Dan tergantung iman kita kepada Dia, Dia akan buktikan dan nyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu yang sungguh luar biasa mengajari kami supaya kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat tuh